Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, pagi, pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Dilihat dari wajah-wajahnya ini, hari ini pada semangat-semangat untuk belajar ya. Alhamdulillah. Oke, setelah itu apakah hari ini sudah siap belajar? Sudah, alhamdulillah. Kalau sudah siap, silahkan untuk bukunya, untuk buku tulis dan buku paketnya, silahkan dikeluarkan dari tas, ditaruh di depan meja, di atas meja. Sudah, kalau sudah, alat tulisnya juga dikeluarkan. Kalau sudah, dicek kerapiannya, apakah bajunya sudah rapi, apakah jilbabnya sudah rapi. Tuh yang kelihatan rambutnya itu, nah itu dirapikan dulu, ayo. Yang belum pakai kaos kaki, ayo dipakai, ayo. Oke, sudah ya. Kalau sudah, dilihat di sekitarnya masih ada sampah yang berceceran. Alhamdulillah, sudah ya. Berarti sudah siap semuanya. Berarti hari ini kalian sudah siap untuk menerima materi hari ini. Oke. Sebelum kita masuk ke materi, kita awali dengan berdoa dulu ya. Seperti biasanya, doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Ya, silakan Mas Anang dipimpin. Isti'dadan. Allahu Akbar. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Doaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga dengan doa itu kita diberikan kemudahan dan kelancaran selama mencari ilmu. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya seperti biasanya kita awali dengan murojaah bersama. Kemarin sampai mana ya hafalannya ya? Sampai surat Al-Fil ya? Berarti sekarang surat Al-Ma'un. Yuk dibaca bersama-sama. Abata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga dengan kita keistiqomahan kita untuk membaca Al-Quran, semoga meningkatkan kecintaan kita kepada Al-Quran. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya Ustazah absen dulu ya. Oke. Mas Anang Fauzi hadir? Hadir. Mbak Siti Masruro hadir. Mbak Dina Zakia hadir. Mas Ahmad Budianto, oh izin, kenapa? Oh sakit ya. Oke, baik, alhamdulillah rata-rata masuk semua ya, cuma tadi Mas Ahmad Budianto yang tidak masuk. Baik anak-anak, sebelum masuk ke materi selanjutnya, Ustazah mau bertanya dulu. Anak-anak, minggu lalu masih ingat kita belajar apa? Iya benar, minggu lalu kita belajar mengenai Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Nah, kalau Al-Quran dan Sunnah itu buku panduannya, kira-kira siapa yang bikin panduan itu?
Benar sekali, Allah. Dan di dalam Al-Quran itu, Allah memperkenalkan dirinya lewat nama-nama yang indah. Biasanya disebut dengan apa, anak-anak? Asmaul Husna. Contohnya banyak ya, seperti Ar-Rahman, Maha Pengasih, Al-Alim, Maha Mengetahui. Dan sekarang pertanyaannya, kalau kita sudah tahu Allah itu Maha Pengasih, Maha Adil, dan Maha Penyayang, kira-kira sikap kita sebagai manusia harus seperti apa? Nah, tepat sekali, harus saling menyayangi, harus adil. Jadi, materi kita hari ini judulnya yaitu meneladani nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup. Jadi kita akan belajar gimana caranya untuk meneladani, meniru sifat-sifat Allah sebatas kemampuan manusia agar hidup kita menjadi lebih baik. Langsung saja dibuka halaman 20 sekarang. Sudah dibuka semuanya? Oke, halaman 20 itu sudah dibaca apa belum? Belum, kenapa kok belum? Ya, terima kasih ya yang sudah membacanya di rumah. Oke, langsung saja sekarang. Tuh, dilihat halaman 20, judulnya yaitu meneladani nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup. Tuh, terdapat pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna berasal dari kata al-ism dan al-husna, yaitu al-ism nama dan al-husna yaitu yang terbaik atau indah. Jadi al-asma al-husna diartikan sebagai nama-nama Allah yang baik dan indah. Allah ini memiliki 99 nama Allah yang mencerminkan sifat-sifatnya. Lanjut itu dibuka halaman 21 itu sampingnya. Nah, itu terdapat dalil yang membahas tentang Asmaul Husna. Terdapat di surat Al-A'raf ayat 180 yang berbunyi, walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun, yang artinya, dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Jadi ayat tersebut menjelaskan atau mengingatkan kita untuk tidak main-main atau menyalahartikan nama Allah. Jadi belajar Asmaul Husna itu perintah langsung dari Allah, bukan hanya pelajaran biasa. Selanjutnya terdapat pengertian beriman kepada Allah. Iman berarti meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Sedangkan beriman kepada Allah yaitu meyakini wujud Allah, keesaannya, serta sifat-sifat keagungannya. Jadi iman kepada Allah itu berarti percaya ya, kalau kita percaya adanya Allah, meyakini wujud-wujud Allah, dan meyakini terdapat sifat-sifat Allah yaitu Asmaul Husna. Selanjutnya ada macam-macam Asmaul Husna yang kita pelajari, yaitu terdapat 4: Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami', Al-Basir. Oke, yang pertama dulu ya, kita pelajari tentang Al-Alim. Siapa yang tahu di sini Al-Alim itu artinya apa? Benar sekali Mas Anang. Al-Alim yaitu Maha Mengetahui. Al-Alim, bahwa Allah itu Maha mengetahui segala sesuatu, baik yang terjadi maupun yang tidak terjadi. Contohnya perilaku teladan dari Al-Alim yaitu seperti menuntut ilmu dengan sebaik mungkin, mempersiapkan bekal di dunia dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya ada Al-Khabir. Di sini siapa yang tahu artinya Al-Khabir? Siapa yang tahu? Al-Khabir. Iya, Allah Maha Teliti atau Maha Waspada. Al-Khabir ini yaitu bahwa Allah
mengetahui perkara yang tersembunyi, detail, dan batin. Contoh perilaku teladannya yaitu tidak menjadi manusia pendusta, selalu berhusnudon terhadap masa depan, dan senantiasa mensyukuri atas segala nikmat Allah yang diperoleh. Oke, selanjutnya itu terdapat as-sami'. Nah, kalau as-sami' ini jelas semuanya sering mendengar ya. Kalau as-sami' ini artinya apa? Ada yang tahu? Iya, benar sekali. Allah Maha Mendengar. As-Sami' ini bahwa Allah dapat mendengar segala sesuatu di seluruh muka bumi ini, baik itu diucapkan secara lisan, berbisik, dan dalam hati. Contoh perilaku teladan dari As-Sami' yaitu senantiasa mendengarkan hal yang baik serta tidak berucap hal yang buruk. Oke, halaman selanjutnya itu dibuka, dibalik. Al-Bashir. Benar. Al-Bashir ini Maha Melihat. Al-Bashir bahwa Allah mampu melihat segala yang ada di langit, bumi maupun lautan. Contoh perilaku teladan dari Al-Bashir yaitu menggunakan penglihatan untuk hal-hal yang bermanfaat, menjaga pandangan, dan meningkatkan kebaikan. Oke, selanjutnya itu terdapat hikmah meneladani nama dan sifat Allah. Terdapat sebenarnya itu banyak ya anak-anak ya, hikmah-hikmah meneladani nama dan sifat Allah. Itu yang tertulis di buku itu yang pertama yaitu meningkatkan kualitas iman dan tauhid. Yang kedua membentuk akhlak mulia. Berikutnya menenangkan jiwa dan mental. Selanjutnya menghadirkan rasa diawasi, motivasi peningkatan diri, dan yang terakhir mendapatkan keberkahan dan rahmat. Oke, apakah dilihat-lihat ini banyak yang sudah mengantuk ya? Oke, seperti biasanya kita akan tepuk-tepuk biar kalian tidak mengantuk. Ayo, seperti biasanya tepuk semangat. Semangat. Kurang keras, diulangi lagi ya. Diulangi lagi yang lebih keras, yang lebih semangat. Dibuka matanya biar tidak mengantuk. Ayo semuanya ikut tepuk, jangan cuma diem aja gitu ya. Ayo diulangi lagi. Yuk tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillah. Apakah masih ngantuk? Sudah enggak ya? Baik, itu dilihat halaman 25 yang bawah. Terdapat tugas berdiskusi. Berdiskusi berarti berkelompok. Ya, seperti kemarin ya kelompoknya ya, tetap satu kelompok 4 orang. Tetap seperti kemarin aja. Ayo langsung pindah melingkar ke kelompoknya masing-masing. Yaitu seperti contoh di buku itu ya, ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan pengertian beriman kepada Allah. Dan yang kedua, buatkan tabel nama dan sifat Allah, maknanya, dan beserta contoh teladannya. Minimal berikan contoh teladannya 2. Sebenarnya kan banyak ya contoh teladannya. Cukup berikan contoh 2. Tapi jangan ditulis di buku ya anak-anak ya, ditulis di kertas dan tidak boleh melihat buku. Oke? Dijawab semampunya. Ibu tunggu 15 menit cukup ya. Oke, bisa dikerjakan sekarang. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah terkumpul semua ya tugas kelompoknya ini tadi. Oke. Berikutnya kesimpulan dari materi hari ini yaitu kita belajar bahwa Allah memiliki nama-nama indah yang setiap namanya mengandung sifat-sifat yang mulia. Sebagai hambanya, kita wajib meneladani sifat-sifat Allah. Dengan meneladani sifat Allah, hidup kita akan menjadi lebih baik, bermanfaat bagi sesama, dan tentunya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Sebelum kita tutup
materi hari ini, Ibu Ustadzah ingin memberikan tugas, yaitu membuat pohon teladan. Ini tugasnya mandiri ya, masing-masing. Jadi buat menggambar pohon teladan. Nah, ya mau menggambar pohon gitu loh anak-anak ya. Itu akarnya itu dikasih nama-nama yang tadi yang kita sudah pelajari, nama-nama Allah. Nah, terus nanti di daun-daunnya itu kalian sebutkan contoh teladannya. Paham ya? Paham kan? Ya, kalau sudah paham, baiklah, marilah kita tutup materi hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat, dan mohon maaf bila masih ada salahnya dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.